Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah kebahagiaan dan sukacita bagi setiap kami di tempat ini untuk boleh hadir dalam layar kaca saudara, dalam TV, HP saudara, in any device yang saudara pakai hari ini, agar saudara boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biar sukacita yang ada di studio ini boleh mengalir dan membuat saudara sedikit tersenyum dan menceriakan harimu dan mengubahkan kehidupanmu hari ini. Karena hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Namun terlebih dahulu kami mau mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dan disyukur. Siapapun yang menyaksikan, mereka diberkati oleh Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup yang benar dan kuat. Hidup yang benar dan kuat. Tuhan mau saudara hidup benar dan Tuhan mau saudara hidup yang kuat. Kita belajar bahwa saya belakangan ini suka memperhatikan remaja atau anak-anak muda. Remaja atau anak-anak muda memiliki karakter yang identik dengan galau, labil, dan seringkali memiliki motivasi hidup yang tidak kuat. Hari ini mau jadi polisi, besok tiba-tiba mau jadi dokter. Dokter tiba-tiba berubah menjadi presiden. Pokoknya bisa tiba-tiba berubah. Bukan hanya motivasi hidup yang berubah-berubah, mereka juga gampang dipengaruhi, moodnya suka berubah-berubah. Namun juga remaja terkenal dengan energinya yang gak ada habisnya, kreativitas yang luar biasa, dan keberanian yang tinggi. Can you imagine kalau ada seorang anak muda yang punya kreativitas luar biasa, energi yang luar biasa, dan keberanian yang tinggi. Hal tersebut kalau dikelola dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka seorang remaja dapat menjalani hidup yang benar dan kuat, dan otomatis dapat mengubah dunia. That's why pentingnya untuk memiliki hidup yang benar dan kuat, penting untuk memiliki motivasi yang benar dan kuat juga. Motivasi hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dia percaya, oleh apa yang paling penting dalam hidupnya. Seseorang dapat menjalani hidup sadar atau tidak sadar, setiap orang pasti memiliki motivasi dalam menjalani hidup ini. Ada orang yang menjalani hidup motivasi untuk sekedar hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan. Ada orang yang motivasinya cuma sekedar pengen, ya pokoknya saya pengen hidup punya ini, punya dan sebagainya. Itu semua bukan hal yang buruk, tetapi apakah motivasi yang benar dan kuat itu? Apakah motivasi yang benar dan kuat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tindakan yang benar belum tentu didorong oleh motivasi yang benar. Sebagai contoh, semua orang boleh melayani Tuhan, tindakannya benar. Tapi tidak semua melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Tapi ada juga orang motivasinya benar, tapi tindakannya salah. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan mau saudara dan saya memulai dengan motivasi yang benar dan tindakan yang benar. Mengapa harus motivasi yang benar? Karena motivasi yang benar berasal dari hati yang benar. Firman Allah mengatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa kita perlu memiliki motivasi yang kuat? Motivasi yang benar saja tidak cukup. Hal tersebut belum dapat menjadi jaminan kita dapat menjalani hidup hari-hari yang kuat dan sebagainya. Maka oleh karena itu mari kita memiliki motivasi yang kuat dan benar. Kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Yusuf. Kita mencatat usianya kurang lebih 17-18 tahun dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Yang sangat menginspirasi dan memiliki motivasi yang benar dan hidup. Yang pertama, Yusuf bukan hanya motivasinya baik, tapi hidupnya benar dan kuat. Bagaimana memiliki hidup yang benar dan kuat? Yang pertama adalah memiliki impian yang dari Tuhan. Yusuf memiliki mimpi yang bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Sebagai seorang peternak yang sukses, mungkin hidup Yusuf enak, nyaman, dan mungkin dia juga dilatih untuk menjadi peternak. Kemungkinan besar
Dari kecil dia mungkin udah berpikir akan menjadi peternak seperti ayahnya. Karena begitu banyak ternak yang dimiliki. Namun suatu hari Yusuf mengalami sebuah penglihatan atau mimpi. Dikatakan bahwa 11 berkas gandum menyembahnya. Dan juga matahari, bulan, dan serta 11 bintang sujud menyembah dirinya. Kedua mimpi itu mengubah impiannya. Kejadian 37 ayat yang pertama dan ke-11. Baik ayahnya maupun kakak-kakaknya tidak menganggap mimpinya sekedar bunga tidur, tetapi melihatnya sebagai impian Yusuf untuk menjadi pemimpin atas mereka. Yusuf menceritakan dengan semangat karena dia percaya bahwa Allah yang memberikan impian tersebut. Dikatakan bahwa motivasi Yusuf hal itu berubah. Dia tidak ingin menjadi peternak, tapi dia ingin mengejar impian yang Tuhan berikan. Tanpa motivasi yang benar, kita akan melakukan segala cara untuk mencapai mimpi yang kita tersebut. Dikatakan a life not lived for others is not a life. Dikatakan kehidupan yang tidak hidup untuk memberikan hidupnya untuk membantu orang lain adalah bukan sebuah kehidupan. Apakah motivasi hidup Anda hari ini? Apakah Anda tahu bahwa impian Tuhan untuk saudara dipakai menjadi berkat bagi orang banyak? Hidup yang saudara hidupi, Tuhan mau pakai untuk mengubah bukan hanya hidup saudara, tapi orang-orang di sekitar saudara. Miliki impian yang dari Tuhan. Yang kedua, untuk memiliki hidup yang benar, hidup yang kuat dan benar, atau hidup yang benar dan kuat, adalah percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apakah Yusuf dapat dengan mudah mencapai impiannya? Kita semua tahu. Yusuf harus melewati 23 tahun kurang lebih untuk dapat melewati berbagai macam tantangan. Di penjara, dijual, difitnah, dilupakan. Silih berganti masalah datang. Bagi orang lain itu adalah sebuah kehancuran. Bagi beberapa orang mungkin mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf akan dengan mudah dilupakan oleh orang tersebut ketika dia dijual menjadi budak oleh saudaranya. Mungkin bagi beberapa orang dapat bertahan dengan cobaan yang pertama. Tapi cobaan berikutnya Yusuf hidup benar, sungguh-sungguh ngandalin Tuhan, menolak sebuah ajakan dari istri tuannya. Tapi keadaannya malah makin buruk. Satu hal yang saya percaya, bahwa keadaan Alkitab mengatakan setelah 13 tahun, yaitu pada usia yang ke-30 tahun, Kejadian 41 ayat yang ke-46. Jadi kurang lebih 13 tahun. Impian Yusuf menjadi realita. Yusuf melihat bahwa hal yang buruk dalam hidupnya ternyata terjadi atas rencana untuk Tuhan mempersiapkan Yusuf. Untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa-bangsa Israel. Ketika Yusuf berusia 39 tahun, seluruh keluarganya hijrah ke Mesir dan terselamatkan dari bencana kelaparan. Selama 22 tahun Yusuf menjalani hidup yang penuh tantangan. Tapi justru tetap dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlupa. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang pertama yang perlu kita miliki untuk hidup yang benar dan kuat adalah memiliki motivasi yang benar, yaitu datang dari Tuhan. Mimpi yang datang dari Tuhan. Untuk dapat mengetahui mimpi yang datang dari Tuhan adalah mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mempercayai bahwa rancangan Tuhan, rancangan Allah, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Iblis akan melakukan segala cara untuk membatalkan rancangan yang besar dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi saya percaya, apapun yang iblis lakukan selama kita terus mengandalkan Tuhan dan tidak pernah menyerah, engkau pasti sampai kepada tanah perjanjian. Engkau pasti melihat mimpi jadi kenyataan. Yang ketiga, yang terakhir, tumbuhkan karakter Kristus. Motivasi hidup yang benar dan yang kuat tidak cukup membawa Yusuf menjadi seorang yang sukses di usia mudanya. Tanpa karakter yang kuat, tanpa karakter yang sesuai dengan Kristus, Yusuf mungkin sudah gampang menyerah menghadapi tekanan yang berat. Namun karakter Yusuf bukan muncul secara tiba-tiba.
dari tahun demi tahun, waktu demi waktu, tantangan demi tantangan, Allah memperindah Yusuf. Agar ketika waktunya tiba, Yusuf muncul dengan mulia dan indah, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Besok kita akan belajar apa saja karakter-karakter Yusuf, sehingga dia dapat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Hidup yang benar dan kuat. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama kita datang sama kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Yusuf yang tidak pernah menyerah, mendapat impian yang dari Tuhan, mempercayai rancangan Tuhan yang terbaik, dan memiliki karakter Kristus. Yang punya surga sangat mencintai saudara. God bless.